pagi Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali untuk menyembah Tuhan. Walaupun kita menyembah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi hikmat kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang mempunyai firman, pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu akan belajar bersama-sama kebenaran firman. Engkau yang memiliki firman, Engkau yang akan mengartikan bagi kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi secara khusus dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah hati-Mu sendiri yang akan menerjemahkan bagi kami masing-masing lewat mulut dan bibir hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba pertaruhkan jam pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur nomor 23. Mazmur nomor 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan membacakannya bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini, dan jemaat Tuhan silakan untuk menyimak masing-masing di Alkitabnya. Mazmur nomor 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya memberikan tema dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan perikopnya, yaitu Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Bapak, Mama, Saudara dikasihi Tuhan, kita akan melihat pada tahun 1666 ada kejadian seperti yang kita alami pada saat ini, yaitu adanya pandemi. Dan di sana ada seorang gembala yang dijuluki sebagai seorang gembala yang setia di tengah-tengah situasi yang sangat tidak memungkinkan, yaitu Thomas Brooks. Dia berasal dari keluarga yang berada dan melayani di London Utara. Dia melayani dalam gereja di tengah-tengah lingkungan atau masyarakat yang miskin dan banyak kejahatan moral. Dan di sepanjang musim panas itu banyak jalan-jalan di kota London, Inggris, di tengah-tengah pandemi wadah wabah sampah bubonik, banyak yang mati. Dan hal ini menjadikan situasi sangat mengerikan, situasi sangat menyulitkan bagi siapa saja. Bahkan orang punya uang
mereka melarikan diri dan tidak mau lagi tinggal di kota London saat itu. Thomas Brooks sebagai gembala jemaat, sebagai gembala domba-domba jemaatnya, dia bisa saja meninggalkan tempat itu karena dia memiliki uang. Tetapi sebagai seorang gembala, dia menyadari bahwa jemaatnya sangat memerlukan kehadirannya. Dia sangat mengasihi jemaatnya dan memutuskan untuk tinggal sebagai gembala yang setia menjaga kawanan dombanya. Ia memiliki keberanian untuk tetap tinggal di London dan melayani sesamanya. Bapak Mama sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, melalui situasi pandemi wabah sampah ini, banyak orang harus diisolasi. Mereka harus tinggal di dalam rumah. Dan di rumahnya itu dikasih cat palang merah dan tambahkan tulisan di bawahnya, Tuhan, kasihanilah kami. Kepanikan terjadi di seluruh kota itu. Tetapi Thomas Brooks, dia tetap melayani jemaat, tetap mengunjungi jemaat, tetap mendoakan jemaat, tetap berkhotbah untuk jemaatnya. Itu sebabnya dia menulis satu buku pendek yang berjudul Hati Surgawi, Oh Heavenly Guardian. Buku ini ditujukan untuk hamba-hamba Tuhan yang mengalami wabah pandemi sampah ini. Pada waktu mereka membaca, mereka dipulihkan, atau mereka yang sedang kena sakit. Mazmur 23 ditulis oleh Daud. Mazmur ini termasuk golongan mazmur doa dan permohonan atau pertolongan di waktu kesukaran. Bisa dilihat juga di dalam Mazmur 6, 25, 41 dan seterusnya. Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud yang menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seorang gembala binatang sebelum dia menjadi gembala bagi umat Tuhan, yaitu umat Israel. Tuhan telah memproses kehidupannya untuk mengalami beberapa tantangan cobaan agar Daud tetap mempercayakan kehidupannya kepada Allah sebagai gembalanya yang ilahi. Di dalam Mazmur 23 ini juga Daud menuliskan tentang karakter Allah sebagai seorang gembala yang baik. Dan Daud mengakui dan menegaskan bahwa Mazmur ini ditulis untuk menjelaskan bagaimana hubungannya dia dengan Allah sebagai gembala agungnya. Apa buktinya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik? Yang pertama, kita melihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-3, saya menyimpulkan di sana Tuhan adalah gembala yang baik. Yang pertama, buktinya bahwa Dia memberikan pemeliharaannya yang tidak pernah berhenti. Dengan kata lain, pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Di dalam perjanjian lama, pemeliharaan Allah sering dikatakan bahwa Allah adalah Allah Jehovah Jireh atau Allah Maha Menyediakan. Daud menulis Mazmur ini sebelum dia naik tahta, bahkan
meskipun dia sudah ditentukan untuk memiliki tahta kerajaan, tetapi dia sebagai manusia biasa, dia juga punya banyak alasan untuk takut kekurangan, seperti siapa saja. Dan hal itu terlihat waktu Daud dan anak buahnya dalam pelarian karena ingin dibunuh. Dia jauh, dan disitulah ia mengalami tantangan, yaitu kekurangan makanan. Banyak anak buahnya yang kekurangan, dan itu membuat dia harus berani mengungkapkan, mengutus anak buahnya untuk mengemis, ya, dengan kata lain, meminta-minta. Siapa yang diminta di sini? Waktu itu dia tahu bahwa Nabal adalah seorang kaya, dan dia mengirimkan anak buahnya untuk meminta makanan kepada Nabal. Tetapi Nabal menolak, dan dia merasa tidak ada urusannya dengan siapa itu Daud. Itu dibuktikan di dalam 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 11. Namun demikian, ketika dia merenungkan bahwa Allah sebagai gembalanya, dan dia berani berkata, takkan kekurangan aku. Benar saja, dengan caranya yang ajaib, bahwa Allah mengirimkan makanan lewat istri Nabal, yaitu Abigail. Di dalam 1 Samuel 25 ayat 19. Bapak mama sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti kepada Daud yang menulis Mazmur 23. Dia adalah seorang raja Israel saat ini, dan dia ingin mengungkapkan bahwa sebagai raja sebelumnya juga dia mengalami tantangan, mengalami kekurangan karena situasi yang sangat sulit. Dalam ayat 1 sampai 3 juga, para raja pada waktu itu juga dikenal sebagai gembala bagi rakyatnya. Tanggung jawab mereka ialah mensejahterakan dan melindungi rakyat mereka. Yeskiel 31 ayat 1 sampai 16. Inilah yang dilakukan Allah sebagai gembala agung, pemimpin agung Daud. Allah memberikan pemeliharaan tentang kehidupan dan kebutuhan hidup secara jasmani. Ia tidak ingin membiarkan domba-dombanya atau umatnya kekurangan apapun di dalam ayat 1 itu. Tidak kekurangan makan. Aku tidak kekurangan. Istilah itu yang diungkapkan oleh Daud. Tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan apapun yang dibutuhkan, dan itu disediakan oleh Allah tepat pada waktu Daud dan anak buahnya membutuhkan. Bapak Mamang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi umatnya. Kita bisa melihat di dalam perjanjian baru Matius 6 ayat 25 sampai 34, dan juga Lukas 12 ayat 22-31. Ini adalah bukti bahwa seorang gembala yang baik, dia adalah seorang yang bertanggung jawab atas umat gembalaannya. Allah bertanggung jawab atas kehidupan Daud di tengah situasi yang sulit. Bukan hanya dia memberikan makanan secara jasmani, roti, tetapi sebagai seorang gembala yang baik, Tuhan juga memberikan
kenyamanan. Di dalam ayat 2 di sana dijelaskan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, artinya Dia memberikan kenyamanan. Tetap tinggal bersama Dia dengan aman. Dan tetap meyakini bahwa di situasi sulit masih ada harapan. Sesulit apapun situasi yang dia alami saat ini, segala dukungan dan penghiburan yang dia dapatkan itu berasal dari tangan Allah yang maha memelihara atau menyediakan. Segala ketetapan Allah seperti padang rumput yang hijau di dalamnya. Makanan disediakan bagi semua orang percaya. Kita bisa melihat dalam Mazmur 37 ayat 16 dan Amsal 15 ayat 16-17. Firman Allah yang hidup adalah makanan bagi manusia yang hidup di dalam percayanya kepada Allah. Padang rumput hijau tidak pernah tandus, yang menjadi makanan bagi domba-domba, sehingga mereka merasa nyaman. Domba sebagai binatang, mereka membutuhkan padang rumput yang hijau, di mana padang rumput itu adalah makanan bagi jasmani, dan juga padang rumput yang hijau untuk membaringkan tubuhnya. Dia setelah makan, dia merasa nyaman karena kebutuhan jasmani dipenuhi. Allah membaringkan orang-orang kudusnya. Dia memberikan kepuasan, memberikan ketenangan dalam pikiran mereka. Apapun yang sedang dialami seperti Daud dalam situasi yang sulit, jiwa Daud terdiam dengan tenang di dalam Tuhan. Itulah padang rumput yang hijau. Dan bukan hanya padang rumput yang hijau. Di dalam ayat 2 juga dikatakan, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Domba-domba membutuhkan air yang jernih dan tenang. Umat Tuhan yang diberi makan dari kebaikan Allah harus selalu mengikuti perintah dan petunjuknya. Ia membimbing mereka dengan pemeliharaannya, yaitu lewat firman-Nya, lewat roh-Nya, dan mengarahkan perkara-perkara hidup mereka kepada perkara yang terbaik sesuai dengan hikmat Allah. Air tenang ke tempat mana Allah membimbing. Memberi mereka bukan hanya pengharapan yang menyenangkan, melainkan juga air yang menyejukkan pada waktu diminum dan menyegarkan ketika kehausan dan kelelahan. Segala penghiburan Allah sukacita Roh Kudus, itulah air yang tenang ini, di mana orang-orang percaya dibimbing. Itulah air yang mengalir terus di dalam kehidupan setiap orang percaya seperti Daud, yang membawa sukacita. Pemeliharaan Allah bukan hanya secara jasmani saja kepada Daud, dan bahkan kepada semua orang percaya, tetapi pemeliharaan Allah juga mencakup pemeliharaan batin. Di dalam ayat 3 di sana dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku. Di dalam Alkitab King James Version dikatakan, Ia memulihkan jiwaku, atau Ia memulihkan jiwaku kembali ketika aku tersesat.
Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat karakter binatang domba. Domba itu mudah tersesat karena tidak bisa memandang lebih dari 6 meter. Makanya ia mudah tersesat jika jauh dari kelompoknya atau dari gembalanya. Seekor domba yang tersesat akan begitu sulit untuk menemukan jalan pulang kalau tidak ditemukan oleh gembalanya. Hal ini juga ditulis oleh Matius dalam Perjanjian Baru. Seperti perumpamaan seekor domba yang tersesat di antara 100 ekor. Satu ekor yang tersesat, Tuhan meninggalkan 99 yang tidak tersesat dan mencari satu ekor. Begitu besarnya kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Seperti Allah mengasihi Daud, Allah juga mengasihi kita saat ini. Kecenderungan manusia ingin mencari jalannya sendiri-sendiri. Ingin jauh dari pemimpin, ingin jauh dari gembala, sehingga tersesat jalan. Orang-orang tersesat diumpamakan seperti seekor domba yang hilang. Mereka hilang jalan dan berbelok ke jalan yang salah. Tetapi Allah yang penuh kasih dan rahmat, Allah menunjukkan kesalahan mereka dan membawa mereka kembali, memulihkan jiwanya seperti Tuhan memulihkan jiwa Daud pada waktu Daud sebagai seorang raja memiliki kekuasaan dan dia tersesat dengan dosa perzinahan. Dia mengini Batseba, istri Uria. Dia merasa tidak berbuat apa-apa, tetapi Allah melihat, sehingga Allah ingin memulihkannya. Allah memakai Abinatan untuk mengingatkannya, dan Daud menyesal, dan Allah menerima penyesalan dan memulihkan jiwanya. 2 Samuel 1:25. Ia menuntun ke jalan yang benar. Setelah tersesat, Allah mengingatkan dan menuntun kembali. Itulah pemulihan jiwa secara batinnya. Allah memberikan pemeliharaannya, memelihara Daud di tengah tantangan hidup, di tengah situasi hidup dan kesalahan dan dosa yang diperbuatnya. Tapi Daud juga mau kembali kepada Allah sebagai gembala agungnya. Hal yang kedua, ayat 4-6, penyertaannya tidak pernah berubah. Penyertaan Allah sama dengan kehadiran Allah. Di dalam PL dikatakan sebagai Allah Maha Hadir atau Jehovah Shammah. Di dalam ayat 4 di sana dijelaskan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman di dalam King James Version di sana dikatakan lembah bayang-bayang maut. Sekalipun aku menghadapi bahaya maut, sekalipun aku berada di tengah-tengah bahaya, sedalam lembah gelap gulita dan menakutkan seperti maut itu sendiri. Bahkan sekalipun aku menjalani hukuman seperti orang mati, itulah lembah maut atau lembah kekelaman. Bapak, mama, saudara dikasihi Tuhan, seperti saat ini di tahun 2020 awal Maret kita mendengar dunia digemparkan
adanya wabah pandemi virus corona, dan bahkan di sini COVID-19 yang sedang menyerang di berbagai bangsa di antero dunia. Banyak yang terjangkit, banyak mereka yang harus diisolasi, banyak mereka yang harus mengalami sakit dan kesulitan-kesulitan. Bahkan bangsa kita saat ini juga seperti berada di dalam lembah kekelaman. Banyak terjangkit dan banyak meninggal. Dampaknya bangsa kita mengalami banyak kesulitan. Ada yang kehilangan pekerjaan, perekonomian tidak berjalan dengan baik, gerak kita seperti dibatasi, dan lain sebagainya. Tetapi Daud menuliskan, meskipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Mengapa? Karena Allah beserta. Allah sebagai gembala agung kita, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, senantiasa beserta kita. Penyertaannya tidak pernah berubah. Pada waktu kita menghadapi situasi sulit seperti ini, sebagai umat Tuhan memang kadang-kadang kita juga merasa ketakutan. Tetapi pemazmur bilang, aku tidak takut menghadapi situasi sulit karena Tuhan beserta. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan dan terus mendoakan bagi negara dan bangsa kita supaya pandemi ini tidak menular lebih jauh. Apapun situasi sedang terjadi saat ini, pemazmur terus mengatakan, aku tidak takut bahaya, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita, sebab Tuhan beserta. Dalam perjanjian lama, perkataan jangan takut tersebut dinyatakan pertama kali oleh Allah kepada Abraham tentang penyertaan dan janji keturunan, yaitu di dalam Kejadian 15 ayat 1. Dan di dalam perjanjian baru, perkataan jangan takut diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri pertama kalinya kepada para murid-murid yang sedang diutus untuk memberitakan kabar baik di seluruh dunia. Yesus mengingatkan bahwa mereka akan menghadapi berbagai macam tantangan kesulitan hidup, tetapi Yesus berjanji untuk menyertai mereka. Jangan takut. Matius 10 ayat 1 sampai dengan 33. Wujud penyertaan Allah di sini dapat dilihat dalam teks Ibrani, menyebutkan ada dua benda yang selalu dibawa oleh para gembala, yaitu gada. Gada adalah alat yang dipakai untuk membela diri dari serangan binatang buas, dan tongkat panjang yaitu untuk memimpin dan mengawasi domba. Ini dapat dilihat dari Musa waktu ditanya Allah, waktu Musa tidak mau diutus untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Musa merasa takut, tetapi Allah menguatkan apa yang ada di tangannya. Musa katakan tongkat. Keluaran 4 ayat 2 sampai 3. Tongkat ini adalah Allah sebagai wibawa seorang pemimpin, seorang gembala umat. Musa meminta penyertaan Allah kepada umatnya, untuk umatnya waktu keluar dari perbudakan tanah Mesir, saat sedang ada di padang gurun, dan Allah mengabulkan permintaan tersebut. Jemaat Tuhan bisa melihat di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 25. Bapak Mama yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Di dalam ayat 5, di sana juga Daud mengungkapkan perasaan syukurnya kepada Allah, bahwa Allah tetap menyertai meskipun sedang menghadapi kesulitan hidup, menghadapi musuh. Allah yang murah hati tetap melihara dengan menyediakan makanan dan minuman yang melimpah di depan para lawannya. Dan bahkan pernyataan Daud tentang kata engkau mengurapi aku dengan minyak, di sini jelas bahwa pernyataan itu telah menjadi kenyataan dalam hidupnya. Ia yang sebelumnya adalah seorang gembala binatang, diangkat derajatnya menjadi gembala umat Israel, umat Allah. Pada waktu itu Saul ditolak dan Samuel disuruh mengurapi dengan minyak pada anak-anak Isai, dan Daudlah yang diurapi. Daud menyatakan tentang kebajikan kemurahan Allah. Penyertaan Allah itu bukan hanya pada waktu dia melarikan diri, tetapi pada waktu dia menjadi raja pun. Dan di sana Daud mengakui bahwa kebajikan kemurahan Allah dinyatakan dalam hidup sepanjang hidupnya. Jelas bahwa penyertaan Tuhan itu tetap dan tidak berubah. Pengharapan itu semakin naik, dan itu membuat iman Daud semakin dikuatkan. Hal yang selaras juga ditulis oleh Nabi Yeremia dalam Ratapan 3 ayat 22-23. Pengharapan yang kekal juga. Dalam ayat 6 di sana dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi penyertaan Tuhan itu diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, khususnya Daud, dan Daud ini juga membagikannya kepada kita, umat Tuhan masa kini. Di tengah situasi apapun, pandemi yang sedang kita hadapi, mungkin kita sulit, mungkin kita merasa seperti dikekang harus stay at home. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan memakai para pemimpin di dunia ini untuk mengatur semuanya. Kristus Yesus adalah gembala yang baik, yang sudah melakukan kebaikan bagi umatnya. Bahkan dia rela menyerahkan nyawanya supaya manusia yang tersesat memperoleh kehidupan kekal. Yohanes 10 ayat 1-20. Yesus memberikan janji pemeliharaan dan penyertaan bagi setiap orang percaya sampai akhir zaman. Bapak, Mama, Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita tetap terus menatap, mengikuti arahan dari Gembala Agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin saat ini situasi yang sulit di seluruh Indonesia, bahkan dunia, tidak luput. Dan bahkan kita diizinkan pada pagi hari ini masih untuk tetap ibadah di rumah masing-masing. Itu bukti penyertaan Tuhan. Kita masih diizinkan untuk menerima anugerahnya. Kita masih diizinkan untuk sehat. Kita sebagai domba-domba yang sesat dan sudah diselamatkan, selayaknya kita terus taat. Ibadah di rumah tidak pernah mengurangi hikmat kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Itulah penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala Agung dalam hidup kita, senantiasa menyertai. Jadi apa tanggung jawab kita sebagai umatnya? Ada beberapa tanggung jawab yang harus kita lakukan dari teks ini. Kalau Tuhan memelihara Daud sebagai gembala yang baik, Tuhan menyertai Daud sepanjang hidupnya, dan kita juga saat ini kita disertai.
Kita diberikan makan minum tepat waktunya oleh Tuhan, meskipun kita harus menghadapi situasi sulit. Pemeliharaan Tuhan itu nyata. Penyertaan Tuhan nyata, kita dibaringkan, kita merasa aman, tenang menghadapi situasi yang sulit. Itulah penyertaan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh melawan perintah-perintah Tuhan di dalam firman. Mari kita terus memiliki sifat yang lemah lembut seperti Yesus. Mari kita tetap tenang dalam menghadapi situasi sekalipun. Kita tetap diam di hadapan Gembala Agung kita, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan saat ini lewat pemimpin bangsa kita. Saat ini mari kita melayani Tuhan dengan talenta kita masing-masing. Dalam situasi sulit ini kita juga membangun hubungan, bergaul dengan sesama, mungkin lewat HP dan sebagainya. Tetap jaga jarak, tetapi tetap mempercayakan hidup, dan kita tidak takut penyertaan Tuhan. Tidak takut berarti kita tetap iman dan memiliki hikmat untuk mengikuti arahan Sang Gembala Agung sebagai gembala kita, pemimpin kita yang ilahi. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, yakinlah di situasi sulit saat ini Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menyiapkan makan minum kita. Jangan takut, pemeliharaannya tidak pernah berhenti, penyertaannya tidak pernah berubah. Itu sebabnya mari kita terus mengenal Dia, mengenal Kristus lebih dekat lewat persekutuan dengannya secara pribadi, beribadah secara pribadi, membaca firman Tuhan, atau hubungan yang akrab. Dan akhirnya kita harus setia mengikut Tuhan sepanjang hidup kita, sebagai ketaatan dan kasih kita kepada Sang Gembala Agung, yaitu Kristus Yesus, yang sudah menyelamatkan jiwa kita yang sesat dan memberikan ketenangan. Dan kita juga bertanggung jawab untuk sesama kita yang sedang mengalami situasi yang sulit, memperhatikan mereka dan bertanggung jawab bersama dengan gembala kita, baik secara rohani maupun pemimpin pemerintah yang dipakai oleh Tuhan di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 5. Taatilah pemimpinnya. Mari kita stop penyebaran virus COVID-19. Kita tetap taat kepada firman Tuhan, dan biar melalui kehidupan kita saat situasi sulit saat ini, kita boleh menjadi berkat, dan nama Tuhan Yesus tetap diagungkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman menolong kami di situasi sulit ini. Mungkin dalam lembah kekelaman, karena ada bencana pandemi virus COVID-19. Sepertinya kami dibatasi langkah kami. Sepertinya kami seperti tidak ada pengharapan, seperti yang dirasakan Daud. Tetapi Daud sudah mengalami dan menuliskan Mazmur ini, supaya tetap meyakini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang dibuktikan tetap memelihara umatnya, dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Tuhan tetap menyertai di situasi-situasi sulit, memberikan ketenangan batin, memberikan damai sejahtera di dalam menghadapi situasi sulit, dan tetap taat kepada firman. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu terus menguatkan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan tetap beserta kami sepanjang hidup kami sampai akhir zaman. Dan biar itu menguatkan iman kami Tuhan,
Dan melalui peristiwa-peristiwa sulit ini, kami juga dapat menjadi berkat bagi sama kami dengan cara yang Tuhan izinkan kami lakukan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin.